Jadi konsep haram dalam banyak hal, konsep haram dalam makanan. Tadi sesederhana itu Pak rumusannya Pak. Menurut saya sih kalau nanti kita ada kebutuhan untuk berijtihad, ini kita nggak tahu Pak nih ini halal atau haram syubhat. Nah kalau bisa dihindari hindari, tapi kalau nggak bisa dihindari ya makanlah sambil minta maaf. Karena kita kan nggak selama hidup di Bintaro Pak ya, hidup di Jakarta, di Bekasi yang makanan banyak banget yang halal. Kalau lagi harus berada di tempat yang susah makanan halalnya, tetap harus makan kita. Faman iturra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi. Selama tidak melampaui batas, maka itu tidak akan dosa. Baik itu terkait makanan dan minuman ya. Ada lagi yang bilang tapi yang diharamkan kan apa ya, kenapa diharamkan sih misalnya gitu. Kadang-kadang yang diharamkan tuh yang enak gitu. Saya ingin sampaikan ini penting bagi kita, sampaikan ke orang lain, untuk kita sampaikan pada orang lain, bahwa ketika Allah dan Nabi Muhammad itu mengharamkan sesuatu, itu yang dihalalkan tetap lebih banyak Pak. Jadi jangan merasa kita dibatasi oleh agama. Saya kadang-kadang merasa tidak nyaman ketika ada pendapat yang Islam mengekang. Enggak mengekang enggak. Contoh, yang diharamkan apa? Yang diharamkan tuh khamr, yang memabukkan. Taruhlah kita paling gampang ini minuman keras lah, bir atau apa gitu ya, bir. Itu kan diharamkan, tapi cuma satu Pak, yang dihalalkan banyak. Kopi, es teh, jus, es kelapa, cappuccino pakai cincau. Enak tuh Pak tuh. Boba juga enak sih. Enakan cincau Pak, lebih gampang ketelen ya kalau saya, nggak tahu mulut Indonesia ya. Payah banget tadi kasih boba kayak nyangkut di tenggorokan Pak ya. Dikasih cincau langsung seles masuk ke perut itu. Air putih, air sirup tuh banyak banget Pak. Nanti pas Ramadan Bapak lewat deh. Lewat di tukang es kelapa yang jual pakai sirup. Sirupnya warna merah banyak, merah, pink, hijau, banyak banget tuh. Sekarang ada sirup warna biru juga ada ya, rasa taro, rasa apa gitu, saya nggak tahu lah itu. Jadi ketika Allah haramkan tuh kita nggak kesulitan menghindari Pak. Dari sini kesadaran ini perlu untuk kita miliki sehingga kita akan merasa nyaman dengan agama gitu. Kenapa diharamkan ini itu? Yang diharamkan nggak banyak Pak. Yang diharamkan apa sih makanan itu? Cuma daging babi doang. Daging kelinci halal kalau doyan. Saya kalau mau daging kelinci pada yang protes banyak Pak. Daging kelinci kan kesian Pak, imut deh. Kambing juga imut. Tinggal dibersihin aja, dicuci, dikasih pita-pita, imut tuh kambing. Tapi emang halal dimakan. Sapi itu, ayam, burung. Nah, burung itu enak Pak ya. Tapi dagingnya kecil banget Pak ya. Kita makan burung satu itu kayak makan apa ya, nyelip doang di gigi kayaknya. Tapi enak. Artinya bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, itu jumlahnya nggak banyak. Dan ketika kita diharamkan, kita memang nggak butuh gitu. Beda kalau Allah haramkan air putih, baru kita bingung mau minum apa kita nih. Allah haramkan nasi, baru bingung. Allah haramkan yang tadi tuh daging babi ya, daging babi juga. Katanya sih enak sih Pak ya, katanya. Saya lihat review orang-orang yang makan daging, tapi saya pikir juga yang lain juga enak. Cuma daging babi doang yang diharamkan. Daging anjing, iya daging anjing juga. Daging ular, iya banyak juga ternyata ya. Tapi kita nggak akan repot kalau nggak makan daging ular Pak. Kita dihalalkan daging kambing, gampang dapatnya. Kambing bisa diternakan, nggak bakal punah. Tapi kalau kita makan daging ular, nyali ularnya di mana Pak? Aduh ini belum makan nih, kenapa? Nggak ada ular Pak sekitar sini. Ya susah. Diharamkan nggak ada masalah gitu. Kodok diharamkan ya. Kenapa diharamkan? Karena ada hadis naha an qatlid difda, Nabi melarang membunuh kodok. Orang mau makan kodok harus dimatikan dulu. Lalu dimatikan nggak boleh, gimana cara makannya gitu ya. Tapi nggak makan kodok juga oke-oke juga. Memang kayaknya kalau kita nggak makan kodok kayaknya kita stres. Enggak. Banyak substitusinya dan lebih banyak yang halal pada yang haram. Buah-buahan semuanya haram, semuanya halal. Biji-bijian, gandum, kacang itu halal, banyak banget. Minuman banyak banget yang halal. Makanya ketika ada yang haram,
kita punya paradigma, itu mah dikit doang, kita juga nggak butuh dan kemungkinan membahayakan kita kalau dikonsumsi.